Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai elektrogravimetri. Perkenalkan, nama saya Velia Indania Subadi, NIM P171-2019-1004 dari D3 Analisis Farmasi dan Makanan, Poltekkes Kemenkes Malang. Pengertian elektrogravimetri. Elektrogravimetri yakni suatu metode penentuan secara kuantitatif. Metode penentuan kadar ion atau unsur berdasarkan hasil penimbangan berat zat yang mengendap pada salah satu elektroda pada reaksi elektrolisis terhadap larutan cuplikan atau metode yang menggunakan pemisahan dan pengukuran ion sampel. Komponen yang akan dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya. Dan setelah terjadi pengendapan yang sempurna, kemudian elektroda dan endapannya ditimbang kembali. Reaksi yang terjadi pada elektrolisis bergantung pada yang pertama, sumber arus searah. Hukum Faraday pertama tentang elektrolisis menyatakan bahwa jumlah perubahan kimia yang dihasilkan sebanding dengan besarnya muatan listrik yang melewati suatu elektrolisis. Hukum kedua tentang elektrolisis menyatakan bahwa sejumlah tertentu arus listrik menghasilkan jumlah ekuivalen yang sama dari benda apa saja dalam suatu elektrolisis. Yang kedua, jenis elektroda. Jenis elektroda yang digunakan dalam proses elektrolisis sangat berpengaruh pada hasil elektrolisis. Elektroda sendiri dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan kereaktifannya, yaitu elektroda tidak aktif atau tidak ikut bereaksi, atau biasa disebut dengan elektroda inert, seperti C, PT, dan AU. Kemudian elektroda aktif atau ikut bereaksi selain C, PT, dan AU pada proses elektrolisis. Yang ketiga yaitu larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dibentuk dari zat elektrolit. Sedangkan zat elektrolit itu sendiri merupakan zat-zat yang di dalam air terurai membentuk ion-ionnya. Zat elektrolit yang terurai sempurna di dalam air disebut elektrolit kuat, dan larutan yang dibentuknya disebut dengan larutan elektrolit kuat. Zat elektrolit yang hanya terurai sebagian membentuk ion-ionnya di dalam air disebut elektrolit lemah, dan larutan yang dibentuk dengan larutan elektrolit lemah disebut larutan elektrolit lemah. Makin elektrolit suatu larutan, maka semakin baik dalam reaksi elektrolisisnya. Hukum-hukum yang mendasari analisis sistem elektrogravimetri. Hukum yang pertama yaitu hukum Faraday. Bunyi hukum Faraday sendiri yakni bahwa banyaknya zat yang diendapkan selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Rumus umumnya yaitu W sama dengan E kali I kali T per F, dengan W yaitu massa zat yang diendapkan, E yaitu massa ekuivalen, I yaitu arus yang mengalir, satuannya ampere, T sama dengan waktu, satuannya detik, F sama dengan tetapan Faraday. Tetapan ini bernilai 96.500 kolom. Hukum yang kedua yaitu hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm sendiri yaitu kuat arus yang mengalir melalui suatu pengantar dan berbanding terbalik dengan tahanan atau hambatan
dan berbanding lurus dengan tegangan. Rumus umumnya yaitu I sama dengan E per R, dengan I sebagai arus yang mengalir, satuannya ampere, E sama dengan tegangan, satuannya volt, dan R sebagai tahanan atau hambatan, satuannya ohm. Berikut pengertian-pengertian yang terkait dengan elektrolisis. Tegangan potensial peruraian, yakni tegangan luar minimum yang harus diberikan untuk terjadinya elektrolisis secara kontinu. Dengan rumus ED sama dengan E pada katoda dikurangi E pada anoda. Yang pertama, potensial ohmik. Potensial ohmik sendiri adalah jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tahanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda, yang biasa disebut IR. Rumus untuk potensial ohmik yakni E sel sama dengan E pada katoda dikurangi E pada anoda dikurangi IR. Yang kedua, tegangan potensial polarisasi, yakni tegangan yang terjadi setelah elektrolisis dihentikan. Tegangan polarisasi sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni tegangan polarisasi konsentrasi dan tegangan polarisasi kinetik. Yang pertama, yakni tegangan polarisasi konsentrasi, adalah tegangan yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi antar ion yang ditentukan pada elektroda. Yang kedua, tegangan polarisasi kinetik, yaitu tegangan yang terjadi bila laju reaksi elektrokimia pada salah satu atau kedua elektroda berlangsung lambat. Maka, diperlukan potensial tambahan atau overpotensial untuk mengatasi energi penghalang bagi reaksi setengah selnya. Maka dapat disimpulkan ED sama dengan E pada katoda dikurangi E over voltage pada katoda dikurangi E pada anoda dikurangi E over voltage pada anoda. Dan E sel sama dengan E pada katoda dikurangi E over voltage katoda dikurangi E pada anoda dikurangi E over voltage anoda dan dikurangi IR. Berikut jenis-jenis dari elektrogravimetri. Yang pertama yakni elektrolisis pada potensial terpasang atau EAPP yang tetap. Potensial terendah yang diberikan agar terjadi elektrolisis dikenal sebagai potensial peruraian atau ED. Agar elektrolisis berjalan secara kontinu dan terus-menerus, karena I makin kecil, maka diperlukan potensial luar terpasang EAPP yang besarnya lebih besar dari ED. Maka besarnya EAPP sendiri, yakni E sel sama dengan E pada katoda dikurangi E over voltage katoda dikurangi E pada anoda dikurangi E over voltage anoda dan dikurangi dengan IR. Yang kedua, elektrolisis pada arus tetap. Sesuai hubungan I sama dengan E per R, maka untuk menjaga agar arus tetap pada suatu nilai yang tertentu, maka secara periodik diperlukan adanya kenaikan dari EAPP-nya. Yang ketiga, elektrolisis dengan potensial katoda tetap. Pada elektrolisis dengan potensial katoda tetap sendiri digunakan rumus Nernst untuk menghitungnya, yakni E katoda sama dengan E pada katoda dikurangi log X.
Berikut ini merupakan alat elektrografimetri. Prinsip kerja pada alat elektrografimetri sendiri yakni, yang pertama, voltase dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. Yang kedua, katoda berupa gulungan kawat platina, sedangkan anoda berupa kawat platina berbentuk spiral. Yang ketiga, anoda diletakkan tepat di tengah-tengah gulungan platina katoda untuk memperoleh medan-medan listrik yang merata dan menghasilkan endapan logam yang seragam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.